Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rekan muda dan anak-anakku. Ibu Bapak, pada bulan ini bersama-sama kita akan menggumuli tema tentang persembahan. Sebuah tema yang sebenarnya cukup sensitif untuk kita bicarakan di dalam gereja. Karena seakan-akan berhubungan dengan uang semata-mata. Tetapi Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, ketika gereja berbicara mengenai persembahan, sebenarnya ada makna yang sangat mendalam di dalam itu. Ada satu bagian Alkitab yang menarik yang mau saya ajak Bapak Ibu, rekan-rekan muda renungkan tentang persembahan. Itu satu bagian Alkitab yang biasa kita baca sebagai gereja. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, Yesus memberi contoh tentang persembahan dari seorang janda miskin yang memberi kepada Allah dari apa yang dia tidak miliki, yaitu uang yang banyak. Sekalipun dia ada dalam kesusahan dan hidupnya miskin, tapi janda ini bersedia untuk memberi dengan penuh sukacita dan ketulusan kepada Tuhan. Demikian juga kita disegarkan dengan kisah seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, yang anak ini mau berbagi bersama dengan murid-murid dan semua pendengar Yesus pada saat itu. Ibu bapak, rekan-rekan muda yang terkasih, dari anak dan janda miskin ini, dua unsur masyarakat yang paling disepelekan dan diremehkan saat itu, kita belajar bahwa persembahan itu bukan soal status sosial. Persembahan juga bukan soal berapa banyak yang kita keluarkan. Tapi persembahan adalah wujud cinta kita kepada Tuhan, wujud syukur kita kepada Tuhan atas anugerah yang kita terima dari Tuhan, dan bagaimana kita bisa mengungkapkannya dengan apa yang kita beri dan kita bagikan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dua pemberian yang membuat kita terharu dari janda miskin dan anak ini menolong kita untuk bisa menggali tema persembahan di bulan ini. Tentang bagaimana gereja, khususnya Jemaat Kampung Sawah, memaknai persembahan yang kita himpun untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam tubuh Kristus, supaya kita sungguh-sungguh dapat mewujudkan pelayanan yang berdampak. Dalam semangat Pentakosta di minggu ini, kita diajak untuk terus merenungkan dan meresapi karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Allah yang menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk senantiasa hidup berbagi bersama-sama dengan mereka yang membutuhkan, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang hidupnya berkekurangan. Upaya gereja untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan, sehingga persembahan dimaknai sebagai upaya kita untuk meresponi panggilan Tuhan sebagai tubuh dan alatnya di dalam dunia ini, mengerjakan pemulihan dan memberitakan pendamaian di dalam dunia. Melalui banyak hal yang tentu saja GKP Kampung Sawah punya, Koperasi Tabur Berkat, TK Mustika, dan juga bidang-bidang pelayanan yang lain yang kita kerjakan bersama-sama dalam hidup berjemaat. Tentu saja ini adalah panggilan. Panggilan bagi kita, bukan sebuah paksaan. Karena memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, dengan kasih, harus didasari dengan cinta kita dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mendalami tema ini di dalam pembinaan kita selama
1 bulan ke depan. Dan semoga kita terus dapat menghitung kebaikan demi kebaikan yang kita terima dari Tuhan, lalu mengungkapkannya dengan apa yang kita bisa, memberi hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, persembahan yang sejati. Dan dengan hidup kita itu, kita tidak hanya melandaskannya pada materi, tapi lebih dalam dari itu, apa yang kita punya sebagai bagian dari keseluruhan hidup kita, kita beri sebagai persembahan yang baik kepada Tuhan. Selamat mengasihi Tuhan melalui hidup kita yang diberi baginya. Selamat memberikan persembahan dengan syukur, hati yang penuh cinta dan sukacita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa Bapak Ibu.